Karena anak usia dini itu kan belum memiliki kemampuan memahami resiko apakah konvoi ini berbahaya untuk dia atau tidak, itu anak tidak tahu. Jadi itu ceritanya mengarah iklan juga sebagai sarana promosi juga. Assalamualaikum MS Kids. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang penting dan juga menarik, yaitu dampak budaya lokal berupa konvoi motor brong yang ada di Kecamatan Wonokerto terhadap perkembangan anak usia dini. Nah, for your information nih teman-teman, konvoi motor brong ini merupakan tradisi pawai yang ada di Kecamatan Wonokerto sebelum pelaksanaan acara dangdut atau yang biasa kita sebut orkesan. Namun, di balik kemeriahan itu menimbulkan kekhawatiran tentang dampak terhadap anak usia dini yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumber spesialis pendidikan anak usia dini, yaitu Ibu Eka Rianti, yang akan mengupas tuntas tentang dampak positif dan juga negatif dari konvoi motor ini terhadap perkembangan anak usia dini. Nah, teman-teman, bagi yang belum kenal, siapa sih Ibu Eka Rianti ini? Bisa nonton di episode perdana kita ya. Nah, Bu Eka, sebenarnya tradisi ini benar nggak sih Bu sudah ada sejak dulu? Dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Bu, gimana gambaran dari tradisi tersebut? Barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih Bu. Oke. Tradisi konvoi itu sebetulnya mengawali dari tradisi orkesan. Kalau kita berasumsi bahwa konvoi itu adalah sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap sekelompok pemuda tentang persiapan dalam kegiatan orkesan dangdut pada malam harinya. Kalau tradisi itu ada, dan itu kapan itu terjadi saya sendiri tidak tahu data yang betul. Tapi setiap bulan Idul Fitri, setelah habis Hari Raya Idul Fitri, itu di beberapa kelompok pemuda di desa itu mengadakan dangdutan tersebut. Konvoinya biasanya terjadi pada waktu siang hari, berarti setelah sekitar jam 1 sampai hampir maghrib itu ada, dan itu sering. Jadi kan kalau di satu desa itu ada beberapa kelompok pemuda yang mengadakan kegiatan orkesan, dan itu mereka sendiri. Jadi satu desa mungkin ada 1 sampai 2 kegiatan itu, dan itu kesemuanya mengadakan konvoi. Tapi ada juga yang tidak. Pernah suatu kali, jadi ada yang mungkin pemudanya penggiat lingkungan apa-apa, konvoinya tidak menggunakan motor brong, tapi dengan jalan kaki, itu juga pernah. Tapi itu dulu. Yang terakhir menggunakan motor brong, hampir semuanya menggunakan motor brong. Berarti tadi kan disebutkan di desa ada beberapa kelompok pemuda Bu. Berarti bisa terjadi beberapa kali gitu Bu? Dalam satu hari? Dalam satu hari ada beberapa. Dalam satu Idul Fitri itu banyak. Dan itu kalau saya sendiri tidak menghitung datanya berapa itu. Jadi kalau setiap hari ada 1 sampai 2 itu ada. Pernah sekali hampir 3 itu ada. Ramai berarti Bu ya? Oh banget. Itu kok kenapa dari jam 1 sampai mungkin maghrib Bu ya? Itu kan cukup lama Bu ya waktunya. Itu kegiatannya gimana? Kegiatannya kan keliling di kecamatan ya. Jadi ada area khusus yang sudah memang sering dilewati, itu seperti itu. Kalau persiapan sendiri biasanya dari habis jam 1 itu sudah mulai persiapan. Nanti mereka mulai jalan melintasi rute kecamatan, jalan kecamatan.
Tapi itu konvoynya itu motor-motor aja apa ada yang lain gitu Bu? Mayoritas motor, untuk mobil itu berapa sebagai beberapa peserta dan beberapa artis yang akan perform di malam harinya. Berarti itu ceritanya iklan juga sebagai sarana promosi juga. Oh, berarti artisnya juga ikut Bu? Ikut. Oh, artisnya ikut. Terus artisnya naik apa Bu itu? Naik mobil. Seringnya mobil. Oh, berarti posisinya artisnya di depan, terus motornya di belakang gitu Bu? Oh, baru tahu. Dan itu juga terkadang ada mobil patroli juga ikut terlibat di situ. Oh, kalau gitu berarti regulasinya, perizinannya sudah ada izin atau bagaimana Bu? Sejauh yang saya tahu, kegiatan itu memang ada izinnya, dan setiap kelompok pemuda yang akan mengerjakan kegiatan tersebut itu ya harus harus mengirimkan izin ke kepolisian setempat. Itu yang saya tahu. Jadi kalau konvoynya sendiri sebetulnya pada dasarnya kan ada peraturan ya. Peraturan konvoi kendaraan itu kan sebetulnya ada, dan itu kita juga nggak tahu apakah ketika mereka mengadakan konvoi setiap peserta itu tahu tentang peraturan gitu ya. Jadi kita nggak tahu karena sejauh ini ya mereka konvoi motor ada, walaupun tidak semuanya brong, tapi banyak dari sebagian pemuda itu menggunakan brong. Dari tadi pernyataan yang mungkin tidak semua tahu tentang peraturan itu, yang ikut serta dalam konvoi itu apakah cuma pemudanya atau ada orang tua atau semua kalangan atau bagaimana Bu? Tidak semua kalangan ikut. Jadi yang ikut itu sebagian besar memang kalangan pemuda. Kalangan pemuda baik laki-laki maupun perempuan itu banyak. Dan itu dewasa, laki-laki dewasa itu sedikit, maksudnya nggak mendominasi gitu ya. Apalagi kakek-kakek yang nggak ada. Oh, iya. Jadi terus ada orang tua, intinya bapak sama ibu, terus mengajak serta anak usia dini juga ada, atau anak usia SD itu juga ada. Pesertanya berarti mungkin dari, kalau dilihat itu dari anak usia dini sampai dewasa itu ada. Yang mendominasi adalah pemuda, usia pemuda gitu. Kalau kalau anak usia dini ikut sebagai yang konsen dalam pendidikan anak usia dini nih Bu, gimana sudut pandang Bu Eka tentang keterlibatan anak usia dini gitu Bu terhadap kegiatan ini? Kalau keterlibatan mereka atas dampingan orang tua, bagi saya itu tidak masalah. Karena anak usia dini itu kan belum memiliki kemampuan memahami resiko, apakah konvoi ini berbahaya untuk dia atau tidak. Itu anak tidak tahu. Yang kita sejauh yang kita amati memang bagaimana orang tua memposisikan diri ketika mengajak anaknya ikut dalam konvoi itu. Berarti ikutnya itu ikut konvoi di motor atau nonton aja, apa ikut terlibatnya dalam gimana Bu biasanya? Kalau keterlibatan ada dua. Jadi mereka menjadi pesertanya yang ikut dalam konvoi motor, yang ikut jalan gitu ya, ikut dalam berkendara, ataupun anak-anak yang memang melihat karena itu sebagai sarana hiburan, dan itu banyak yang didampingi orang tua atau mereka lari sendiri untuk melihat di tepi jalan ketika ada ramai soalnya Bu ya.
Itu berarti ada anak-anak itu semuanya terlibat. Di konvoinya ada, mereka yang nonton juga ada, walaupun ya tidak sebagian. Mungkin yang biasa melihat itu adalah anak usia dini yang tempat tinggalnya dekat dengan rute konvoi. Itu yang mereka sering melihat itu. Kalau yang jadi peserta biasanya mereka serta dengan bapak ibunya ikut. Berarti itu mungkin diajak sama orang tuanya atau anaknya pengen ikut gitu ya Bu ya? Bisa jadi memang diajak karena di situ ada difasilitasi untuk membeli kaos kelompoknya juga. Terus atau mereka juga pengen nih karena teman yang lain juga ikut. Seperti itu. Kalau keterlibatan anak, jadi banyak hal, banyak alasan gitu. Iya. Kalau dari aspek perkembangan anak usia dini nih Bu, dari keterlibatan tersebut itu apakah ada dampak positif maupun negatif gitu Bu dari kegiatan konvoi tersebut? Kalau dampak positif itu ada. Walaupun faktor risiko juga tinggi gitu ya, apalagi konvoi di situ menggunakan konvoi Brom. Jadi positifnya bahwa anak dapat menimbulkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri anak itu timbul karena mereka berkesempatan untuk ikut dalam kegiatan konvoi. Mereka juga bisa berekspresi dan menunjukkan diri kepada masyarakat bahwa anak ini adalah bagian dari masyarakat. Terus bisa jadi mereka juga ada rasa bangga karena mereka bagian dari kelompok yang yang mengadakan kegiatan, misalnya seperti itu, atau mereka merasakan kebersamaan dalam komunitas, misalkan itu. Nah, itu nilai positif yang bisa kita ambil. Di samping faktor resiko bahaya itu juga lebih besar. Tapi berarti kalau dampak negatifnya cukup banyak ya Bu ya, kalau dilihat dari, karena kan kalau saya pribadi mungkin mendengar kata konvoi itu kan biasanya merujuk ke negatif gitu Bu ya. Kalau dari yang sudah pernah terjadi konvoi motor ini, dampak negatifnya itu seperti apa Bu terhadap perkembangan anak usia dini? Kalau dampak negatifnya terkadang ini kita semua tidak menyadari. Jadi tidak semua menyadari. Mereka fokus pada pelaksanaan konvoi ini. Lah ini hanya satu kali, mereka beranggapan seperti itu. Istilah Jawa ini mumpung ono, tur pisan tok. Jadi hanya satu kali, ini tidak masalah. Tapi sebetulnya itu bagi saya yang concern di pendidikan anak usia dini, ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak, gitu kan. Kita bisa menemukan ini melalui cerita anak ketika di kelas. Jadi mereka akan memberi sudut pandang bahwa ini ada hal yang biasa. Jadi negatifnya seperti itu, nggih. Jadi pengaruh perkembangan anak itu menjadi anak akan menafsirkan bahwa hal yang demikian, konvoi dengan motor Brom, dengan kebisingan, dengan polusi, itu hal yang biasa. Mereka akan menganggap seperti itu. Padahal kalau kita lihat, apakah itu baik? Tidak juga kan, karena itu ada polusi, kebisingan gitu. Mereka akan menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa. Polusi, kebisingan itu hal yang biasa. Dan mereka juga akan memandang bahwa perilaku, jadi kan konvoi itu terkadang muncul perilaku ugal-ugalan gitu kan, akan muncul perilaku tidak tertib, walaupun di pengaturan konvoi itu sudah ada, tapi banyak dari mereka atau sebagian dari mereka
memunculkan perilaku yang tidak tertib, memunculkan sikap arogansi, penguasa di jalanan, itu bagi anak usia dini bisa jadi mereka akan menafsirkan sesuatu yang demikian adalah sesuatu yang mengagumkan. Wow, ini jadi gak masalah gitu. Jadi ini sangat berpengaruh pada perkembangan yang selanjutnya. Bagaimana orang tua bisa meminimalkan tentang hal ini jika ini terjadi di lingkungan gitu kan. Jadi seperti itu. Atau faktor resiko kesehatan. Karena tadi polusi gitu ya, kebisingan kan juga polusi ya, polusi suara itu kan. Kebisingan, asap knalpot itu kan juga membahayakan mereka gitu kan. Apalagi anak usia dini yang kematangannya secara perkembangan kesehatan itu belum sempurna, misalkan itu risiko kesehatan sangat membahayakan. Terus ada lagi mungkin sebagian anak yang mengalami trauma psikologis. Mengalami trauma psikologis dalam hal ini ketidaknyamanan terhadap hal tersebut. Mereka takut ketika ada suara bising gitu ya. Itu kan dampak trauma juga, dampak kekacauan yang timbul dalam konvoi. Karena di situ kan suara motornya itu keras, bising itu kan. Nah, itu dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan pada anak usia dini. Itu kalau kalau kita menganut perkembangan berbicara tentang perkembangan anak, pengaruh negatifnya itu memang yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu adalah persepsi dia tentang hal itu. Persepsi dia tentang bahwa konvoi motor itu ya bising, ya polusi itu biasa. Itu yang dapat yang bisa kita asumsikan sesuai pengamatan gitu kan ya. Jadi kalau dari perilakunya itu anak mungkin bisa meniru juga atau gimana Bu dari perilakunya itu? Dari perilaku bisa meniru. Jadi kalau sekarang kita lihat mereka ada beberapa anak yang tidak tahu berkendara atau ketika kalau sekarang kan ada anak SD yang suka naik kendaraan gitu kan, mereka juga nggak tahu bagaimana perilaku. Nah, itu bisa jadi karena penafsiran mereka terhadap hal perilaku berkendara seperti ini nggak apa-apa karena mengambil dari dari konvoi itu yang mereka lihat. Gitu. Cukup berbahaya juga Bu ya. Dampaknya. Iya, resiko kecelakaan kan juga ada di situ. Tapi mungkin yang tidak ada laporan ya, maksudnya yang sudah terjadi belum di sekitar kita Wonokerto itu memang belum pernah ada laporan terjadi kecelakaan, risiko kecelakaan itu belum ada. Kalau dari hal tersebut nih Bu, mungkin dari dampak-dampak tadi yang sudah disebutkan, gimana sih upaya atau yang bisa kita lakukan gitu Bu untuk menanggapi dari dampak tersebut Bu? Baik dampak positif gitu ya, maupun negatif. Kalau saya memandang gitu ya, jadi dampak positif yang tadi disebutkan bahwa akan menimbulkan percaya diri gitu kan. Dari dampak positif itu juga ada faktor yang perlu dipertimbangkan nih. Jadi tidak serta-merta akan berdampak positif saja. Tapi dari rasa percaya diri itu harus mempertimbangkan keadaan konvoi motor tersebut. Karena di regulasi sudah mengatur konvoi itu diperbolehkan. Sebenarnya konvoinya ya sesuai peraturan.
jalan, mereka mematuhi peraturan gitu kan, aksinya tidak membahayakan keselamatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, itu akan dapat juga dampak positifnya gitu kan. Terus kematangan anak, usia anak itu mempengaruhi. Jadi usia berapa sih yang sebaiknya kita ikut sertakan dalam konvoi itu? Rentang usia berapa yang sudah siap? Atau kita lihat kematangan gitu, kematangan dari anak-anak itu sendiri. Terus nilai positif itu juga perlu melibatkan orang tua dan komunitas. Bagaimana orang tua memiliki peran dalam membimbing kegiatan itu, atau memberitahu nih bahwa kegiatan ini sebetulnya dilakukan atas dasar ini. Kegiatan ini sebetulnya negatif atau positif. Ya, dijelaskan nah, itu jadi anak orang tua atau komunitas yang mengadakan itu harusnya kita perlu ada bimbingan juga, ada pengawasan juga terhadap anak itu. Terus bagaimana tingkat keparahan konvoinya? Ketika nilai positif itu kita dapat, tapi ternyata konvoinya itu ugal-ugalan, konvoinya itu berbahaya gitu kan, itu juga akan memiliki risiko yang lebih besar terhadap anak usia dini. Terus ada lagi mungkin orang tua dapat memberikan alternatif lain, misalkan ketika ada konvoi yang di situ menampakkan ke ugal-ugalan, ke hal yang berbahaya, ya baiknya kita nggak usah ikut misalkan, atau baiknya kita nggak perlu deh menonton yang seperti itu. Jadi mengamankan nih dari mereka yang dari bukan penonton, yang anak-anak yang terlibat sebagai penonton. Jadi mengalihkan kegiatan yang lebih positif daripada melihat konvoi itu. Terus kaitannya dengan hal bagaimana nih dampak negatifnya, bisa minimal nggak? Saya memiliki keyakinan ini ya bisa diminimalkan dengan cara, maksudnya gitu kan. Gimana Bu? Dengan cara semua masyarakat ya harus terlibat gitu kan, tidak hanya kalangan yang mengadakan saja gitu kan, kelompok yang mengadakan saja, tapi semua masyarakat, semua pihak itu dapat dapat meminimalkan tentang dampak negatif dari konvoi Brom. Kalau kita lihat sebetulnya polisi itu kadang memantau dari bengkel-bengkel itu kan untuk memberikan edukasi kepada tukang bengkel. Itu itu pernah terjadi. Jadi polisi itu menyampaikan ke tukang bengkel, nanti kalau ada yang mau mengganti knalpot jangan mau, itu sudah. Berarti ada berapa hal yang sudah dilakukan gitu kan, di regulasi penegakan regulasi kaitannya dengan polisi itu juga sudah. Jadi berapa bengkel itu didatangi oleh polisi. Ketika nanti ada minta mengganti knalpot Brom dan sebagainya, jangan mau, itu sudah terjadi. Terus mungkin dari tokoh masyarakat misalkan memberikan edukasi kepada semua masyarakat. Kalau saya di pendidikan anak usia dini akan sudah menempuh jalan pada memberikan diskusi ini di ruang publik, misalkan sesama guru gitu, sesama guru anak usia dini, sesama pendidikan anak usia dini, itu kita juga pernah mengadakan dialog dengan mereka, berdiskusi gitu kan, kaitannya ini bagaimana, kok ini terjadi, dan bagaimana ketika anak usia dini ini terlibat. Itu kita melakukan itu sebuah langkah nyata yang sudah pernah kita lakukan. Terus misalkan di sekolahan masing-masing, jadi
di setiap satuan pendidikan bisa mengedukasi peran orang tua dan keluarganya. Dari orang tua, paling tidak wali murid yang sekolah di situ. Jadi sesekali kita mengadakan dialog bagaimana orang tua dapat meningkatkan perkembangan menekankan negatif gitu. Kalau berarti peran kalau dari sekolah mengadakan dialog kepada wali murid bagaimana peran orang tua tentang pengendalian konvoi motor tersebut, atau mereka bisa berkomunikasi bagaimana bahaya konvoi motor brom. Jadi kalau kita di satuan pendidikan yang tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah berdialog, berkomunikasi mereka, memberitahu bahwa ada efek negatifnya loh tentang konvoi ini gitu. Atau silahkan bisa konvoi motor tapi sesuai peraturan misalkan, itu kan boleh. Konvoi motornya itu tidak dilarang sebetulnya, karena itu ada regulasi yang mengatur gitu kan. Ada izinnya ya. Nah, cuma perilakunya yang muncul pada konvoi motor itu yang belum menampilkan perilaku yang tertib lalu lintas, itu kan belum. Jadi itu hal yang dapat kita lakukan di di sekolah, di pendidikan anak usia dini untuk orang tua. Tapi kalau misalkan dari anak sendiri kan mungkin ada terpengaruh sama temen gitu Bu ya. Oh aku ikut, oh itu temanku ikut, aku jadi pengen gitu. Nah kalau anaknya sudah terlanjur ikut konvoi tersebut kan orang tua mungkin tidak selamanya bisa melarang gitu Bu ya. Nah itu dari orang tua sendiri itu harusnya bagaimana Bu kepada anak itu? Kalau kepada anak posisinya jadi kita bisa melibatkan guru di kelas untuk berbicara tentang ini gitu kan. Jadi berbicara tentang konvoi motor brom di kelas dengan anak-anak itu bisa dilakukan. Ini bisa menjadi topik obrolan ringan antara guru dan pendidikan anak usia dini atau guru yang lain, misalnya guru di satuan pendidikan lain, itu bisa. Dari situ nanti anak akan menarik kesimpulan sendiri. Biasanya yang terjadi di tempat kita ketika anak diajak ngobrol, ketika anak diberikan gambaran tentang suatu peristiwa, biasanya secara naluri mereka akan memilih hal yang positif kalau anak itu. Jadi kalau hal negatif itu biasanya mereka dapat dari lingkungan. Lingkungannya yang ada dukungan ikut konvoi ya akhirnya semangat juga. Jadi peran sekolah ini juga penting, bagaimana mengkomunikasikan ke anak usia dininya di kelas dan bagaimana berkomunikasi dengan orang tuanya ketika ada pertemuan. Jadi paling tidak mereka tahu akan resikonya, paling tidak orang tua tahu bagaimana konvoi motor ini agar tidak membahayakan, atau konvoi ini tidak menggunakan brom misalnya, itu juga tidak masalah karena di balik konvoi itu kan juga ada nilai positifnya juga. Oke Bu Eka, mungkin ada closing statement atau kesimpulan Ibu dari pembicaraan atau diskusi kita kali ini nih Bu. Kembali ke kesadaran orang tua, kesadaran komunitas, bagaimana masyarakat, orang tua, komunitas dapat mendukung perkembangan anak ke arah yang lebih baik, memberikan lingkungan yang positif itu ke mereka adalah hal yang pokok yang perlu dilakukan orang dewasa di sekitar anak agar mereka dapat tumbuh secara optimal, sehat, dan bahagia. Oke, terima kasih nih Bu Eka atas diskusi yang menarik, dan mungkin beberapa orang tidak sadar akan dampak-dampak positif ataupun negatif dari konvoi motor ini nih Bu Eka. Saya juga tadi tidak kepikiran akan dampak-dampak tersebut, ternyata juga di samping memiliki dampak negatif juga memiliki dampak positif juga. Tetapi di samping itu juga kita harus
lebih aware terhadap perkembangan anak usia dini. Nah, semoga dari diskusi kita kali ini kami berharap kepada para orang tua, pendidik ataupun para komunitas yang peduli terhadap masa depan anak-anak khususnya yang ada di Kecamatan Wonokerto supaya bisa memahami dan juga mengambil tindakan untuk masa depan kepada anak-anak ini. Berikan komentar kalian mengenai topik kali ini yaitu konvoi motor yang ada di Kecamatan Wonokerto ya. Nah, nantikan video bincang santai kita episode selanjutnya hanya di MS Kids. Wassalamualaikum.